Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru Bapak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dengan saya sendiri Sandi Nur Muhammad dari SDN Pasir Mulia 1. Dan saya Rizrianto Arif Rahman dari SDN Pangalengan 3. Saya Riza Rizal Manuar dari SMA PGRI 31 Pangalengan. Kami dari CGP Kabupaten Bandung akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 ya tentang coaching untuk supervisi akademik. Nanti kami akan berbagi peran sebagai observer, coach dan coach. Untuk itu silakan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sandi. Gimana nih kabarnya Pak Riki hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Bagaimana kabar Pak Sandi sendiri? Alhamdulillah, Pak Riki, terima kasih. Pak Riki, sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Riki. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Pak Riki ya. Itu coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach ya, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak Riki ya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, yang pertama kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence ya, atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Yang kedua, Pak Riki, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Pak, dan tentu saja pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir nih, Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu. Oke, bagus. Oke, baiklah, Pak Riki, pada observasinya sampai di sini dulu ya. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Riki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bapak Riki. Gimana kabarnya Bapak Riki? Alhamdulillah saya juga masih sehat ya. Dengar-dengar Pak Rija ini ada yang mau disampaikan atau diceritakan kepada saya? Sebetulnya ada Pak, ada permasalahan yang ingin saya sharingkan kepada Bapak. Mungkin Bapak berkenan untuk dapat memberikan waktunya untuk saya bisa sharing kepada Bapak. Baik, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit ya, bisa kita ngobrol atau sharing lah. Boleh dimulai disampaikan Pak Rija, apa permasalahannya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak, Bapak sudah berkenan untuk memberikan waktunya kepada saya untuk bisa sharing kepada Bapak. Sebenarnya di permasalahannya ada pada rekan saya Pak. Itu dikarenakan rekan saya itu senior Pak, dari segi umurnya banyak sekali guru-guru senior, sehingga dalam metode pembelajarannya di kelasnya saya kira itu masih menggunakan metode yang konvensional atau sudah lama Pak. Terutama dalam pembelajarannya masih menggunakan metode kebanyakan full ceramah Pak, sehingga itu memberikan kesepahaman Pak dalam pembelajaran, terutama di kelasnya yang tidak sesuai dengan kodrat zaman sekarang dalam segi pembelajaran. Baik, kalau bisa saya garis bawahi ya, permasalahan dari Pak Rija ini tentang pembelajaran yang masih model lama gitu ya Pak? Ya betul Pak. Nah kira-kira dari topik ini ya yang Bapak utarakan tadi, apa sih yang ingin Bapak dapatkan gitu? Yang ingin saya dapatkan sebetulnya bagaimana sih cara istilahnya supaya dapat memberikan solusi
mengenai guru-guru atau rekan saya yang masih menggunakan metode konvensional dalam pembelajarannya, Pak. Baik, jadi yang ingin Bapak harapkan itu adalah adanya perubahan ya Pak ya. Nah, kira-kira perubahan apa sih yang ingin Bapak lihat gitu dari permasalahan yang Bapak dapatkan itu? Tidak banyak, Pak, sebetulnya dalam perubahan tersebut. Setidaknya guru tersebut atau guru senior tersebut itu dapat merubah mindset dalam metode pembelajarannya, terutama dalam metode pembelajaran konvensional yang sering dilakukannya yaitu metode ceramah. Sehingga lambat laun itu sekolah saya pribadi itu dapat merubah istilahnya metode yang sering digunakan dikarenakan guru tersebut sudah lama mengajar, mungkin keseringan dari dulunya mengajar seperti itu dapat berubah untuk sekarang dari segi metode pembelajarannya. Oke, jadi Bapak yang tadi disampaikan itu mungkin ingin adanya metode yang bervariatif gitu ya. Yang disebutkan dengan metode yang bervariatif yang ideal itu mungkin berada di level 10 gitu. Nah, kira-kira di sekolah Bapak sekarang ini berada di dalam level berapa gitu? Mungkin dari poin antara 1 sampai 10, Pak, kira-kira range nilai yang saya kirakan itu di kisaran 5, Pak. Level 5. Dikarenakan guru senior tersebut masih sulit beradaptasi dengan metode pembelajaran yang lebih update dari sekarang, Pak. Oke, masih berada di level 5 ya untuk kondisi sekarang. Nah, kira-kira dengan ingin adanya perubahan ya dari Bapak sendiri ingin meningkatkan menjadi level berapa dari yang sekarang sudah berada di level 5, mungkin ada gambarannya gitu Pak? Yang saya harapkan, Pak, mungkin ada penambahan level, terutama dari awalnya level 5, mungkin setelah nanti ada perubahan bisa naik menjadi level 7, di mana guru-guru tersebut bisa belajar untuk dapat meningkatkan kompetensinya, terutama dalam segi metode pembelajaran yang lebih update dari sekarang, Pak. Oke, dari level 5 menjadi ke level 7 ya Pak. Nah, kira-kira nih, usaha apa nih yang akan Bapak lakukan nih untuk dapat menciptakan atau merubah dari yang tadinya level 5 menjadi ke level 7? Mungkin yang saya inginkan dari perubahan tersebut untuk guru-guru, terlebih dahulu mungkin saya akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pimpinan saya melihat perihal adanya permasalahan dari segi metode pembelajaran yang dirasakan oleh guru-guru di kelasnya. Yang saya lihat mungkin dari Bapak Kepala Sekolah sendiri itu akan menganjurkan atau apapun memberikan program kepada saya sendiri untuk dapat istilahnya meningkatkan kompetensi guru tersebut sehingga dapat memberikan perubahan yang lebih positif terhadap metode pembelajaran guru tersebut. Oke, dengan adanya mentoring atau pendampingan ya Pak. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan gitu? Ya, setidaknya dari hasil koordinasi dengan kepala sekolah, mungkin dari nantinya akan adanya program-program meningkatkan kompetensi guru. Satunya adanya workshop atau IHT, Pak, yang biasa dilaksanakan di sekolah-sekolah. Kemudian nantinya akan dilaksanakan setelah adanya workshop atau IHT yang dilaksanakan di sekolah. Mungkin guru-guru itu merasa tertantang untuk istilahnya merubah mindsetnya untuk ke metode pembelajaran yang lebih update-nya atau yang lebih kolaboratif. Baik, berarti Bapak merencanakan tentang adanya workshop ya. Nah, dari rencana itu Bapak, apakah Bapak nyaman atau bisa merealisasikan itu? Untuk merealisasikannya mungkin butuh waktu, Pak, butuh proses, dan juga istilahnya butuh bantuan juga dari beberapa sektor, terutama dari guru tersebut apakah mau melaksanakan kegiatan tersebut. Apabila sesudah diputuskan oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri selaku pimpinan, mungkin guru tersebut akan mengikuti secara utuh, Pak, dalam kegiatan tersebut, sehingga nantinya dari hasil workshop tersebut atau dari hasil IHT tersebut nantinya akan ada rencana tindak lanjutnya, seperti nantinya akan ada yang namanya pendampingan individu seperti mentoring, kemudian diadakannya observasi kelas sebagai bentuk evaluasi dari metode pembelajaran tersebut, dan nantinya akan adanya refleksi
dari hasil pembelajaran yang dilaksanakan biasanya di akhir-akhir semester untuk sebagai perkembangan ke semester selanjutnya dalam proses pembelajarannya, Pak. Oke, bagus sekali ya Pak. Kira-kira Bapak dari percakapan kita hari ini ya Pak, apa sih yang Bapak dapatkan gitu? Ya, sebetulnya saya bersyukur sekali, Pak, bisa sharing dengan Bapak sehingga menghasilkan open minded ya, sehingga pemikiran saya terbuka, Pak, perihal permasalahan-permasalahan yang saya lakukan di sekolah saya, terutama perihal metode pembelajaran, sehingga alhamdulillah itu menjadi adanya follow up untuk kedepannya. Saya bisa melakukan apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan waktu untuk sharing kepada saya, Pak. Baik, alhamdulillah ya Pak, dengan kita sharing atau ngobrol ini sudah ada gambaran gitu ya, bagaimana menciptakan atau adanya perubahan gitu dalam pembelajaran yang lebih bervariatif ya Pak. Baik, saya tunggu nanti ya Pak kabar-kabarnya setelah Bapak melakukan workshop itu atau mentoring atau pendampingan itu. Saya ingin mendengar cerita-cerita lagi dari percakapan kita hari ini. Apa kabar baiknya gitu Pak ya. Mungkin untuk percakapan hari ini cukup sampai di sini dulu Pak. Nanti kalau memang ada permasalahan yang lain, bisalah Bapak langsung menghubungi saya. Ya, terima kasih kepada Bapak Diki yang telah mau mendengarkan saya, keluh kesah saya perihal permasalahan yang ada di sekolah saya. Mudah-mudahan hasil sharing kita itu dapat istilahnya mewujudkan suatu hal yang positif, terutama bagi saya di sekolah saya, sehingga itu dapat meningkatkan mutu untuk sekolah saya sendiri, Pak. Amin. Sama-sama Pak ya, mungkin lain kali kita bisa sharing lagi, ngobrol lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Pak Sandi. Pak Riki tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Rija. Nah, sebelum penutupan Pak Riki, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Pak Riki? Baik Pak, terima kasih. Di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Pak, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke, sudah sesuai dengan alur kita ya Pak Riki ya. Oke, selanjutnya proses coaching tadi antara Pak Rija dan Pak Riki sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta ya Pak Riki ya. Dan juga Pak Riki sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Rija ya, sehingga Pak Rija tidak ataupun bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak Riki ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak Riki, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching ya yang barusan dilakukan Pak Riki? Baik, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lebih dalam lagi proses ya, suatu proses, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Oke, nah itu ya Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini Pak Riki, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Riki. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Sandi? Alhamdulillah baik Pak Rija. Pak Rija, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Sebelumnya kita akan melakukan coaching Pak. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Pak. Ya. Kita hari ini pada coaching kita hari ini sebagai coach dan coachee akan saya amati dan nilai
sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada koci, dan juga bagaimana koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, Pak. Di antaranya kemitraan, Ya, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. ya Pak. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama itu present ya Pak, kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan kedua, Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik, Pak? Secara spesifik saya mungkin ingin mengembangkan mendengar secara aktif ya Pak, dan tentunya saya juga ingin mengembangkan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Yang terakhir, Pak, indikator apa yang Bapak inginkan agar dapat mengembangkan proses coaching kali ini, Pak? Saya ingin coaching itu menemukan jawaban ya dari solusi dari masalah-masalahnya ya, dan tentunya menemukan langkah-langkah ya untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka Pak. Baik Pak, untuk hari ini mudah-mudahan pada pro-observasi hari ini silakan Bapak untuk melakukan coaching terhadap coaching yang Bapak sudah siapkan. Oke siap Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Pak Sandi. Bagaimana nih kabarnya Pak Riki hari ini? Alhamdulillah. Pak Sandi, bagaimana kabar Pak Sandi sendiri? Alhamdulillah sehat hari ini Pak Riki. Pak Riki, katanya ada permasalahan yang ingin disampaikan atau yang dimiliki oleh Pak Riki nih. Iya betul Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya utarakan ke Bapak sebenarnya ini. Oke, kita sharing saja ya Pak Riki ya. Mudah tidak lama lah, 10 atau sampai 15 menit ya Pak Riki. Baik Pak. Dari percakapan kita ini, apa nih permasalahan apa yang ingin Pak Riki sampaikan nih? Jadi gini Pak, di kelas itu kan kebetulan sedang pembelajaran bahasa asing atau bahasa Inggris Pak di kelas itu. Untuk di anak SD itu sendiri kan mungkin sulit ya, sulit. Jadi si anak itu kayak tidak gimana tertarik gitu ya dengan pembelajaran itu. Oh iya iya. Oh jadi kalau saya garis bawahi permasalahannya tentang si anak ya yang tidak ataupun belum tertarik ya dengan pembelajaran bahasa asing ya. Bisa diceritakan lebih detail lagi Pak Riki seperti apa namanya? Ya sebenarnya saya sudah menggunakan beberapa metode ya Pak, metode pembelajaran yang bervariatif untuk si anak tersebut, tetapi tetap si anak tersebut itu masih kurang semangat gitu ketika semangat, ya. Pembelajaran bahasa Inggris gitu Pak, bahasa Inggris itu sendiri gitu. Ya. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini Pak Riki ingin mendapatkan solusi ataupun penyelesaian seperti apa nih untuk penyakit hari ini? Dengan saya sharing dengan Bapak ya, mudah-mudahan saya mendapatkan suatu solusi atau jawaban dari permasalahan itu, sebaiknya gitu Pak, bagaimana gitu agar si anak tersebut tertarik gitu. Ya, oke. Nah, jadi ya tujuan hari ini kita benar-benar ya bisa menemukan solusi untuk bagaimana si anak bisa tertarik ya untuk pembelajaran bahasa asing yang Pak Riki sampaikan. Oke, dari yang Pak Riki sudah menggunakan model-model pembelajaran, adapun variasi-variasi pembelajaran ya yang disampaikan Pak Riki, tapi si anak itu belum tertarik. Dari skala 1 sampai 10, posisi yang ada di kelas Pak Riki itu nomor berapa kira-kira? Mungkin metode pembelajaran yang sudah gunakan itu
untuk saat sekarang ini mungkin masih berada di level 5 ya Pak. Oh, di level 5 ya Pak ya? Kondisi kira-kira di level berapa nih yang bisa nantinya Pak Riki ingin tingkatkan? Ya mungkin dari rentang 1 sampai 10 dengan melihat kondisi sekarang hanya baru di 5, mungkin akan saya tingkatkan minimal naik ke level 7 lah Pak. Oke. Untuk mencapai level 7 itu mungkin nanti ada cara ataupun tindakan ya Pak Riki ya yang harus Pak Riki lakukan. Kira-kira nih apa yang mungkin bisa Pak Riki lakukan untuk mendorong motivasi siswa itu untuk belajar Pak Riki? Nah, mungkin Menurut Pak Riki ya. untuk sekarang ya Pak, saya akan kembali sharing dengan rekan sejawat yang lain. Apakah punya ide atau solusi yang lain, atau juga saya melakukan pelatihan mandiri agar meningkatkan kompetensi saya, agar suatu saat metode pembelajaran yang saya gunakan itu dapat menarik bagi peserta didik saya gitu Pak. Oke, sharing dan meningkatkan kompetensi Pak Riki sendiri itu ya, itu hal yang bagus ya. Oke. Selain itu Pak Riki mungkin ada bantuan apa yang diperlukan Pak Riki? Selain tadi Pak Riki bilang ingin meningkatkan kompetensi Bapak dan kolaborasi ya dengan rekan sejawat. Apa yang mungkin bantuan apa yang mungkin diperlukan lagi untuk Bapak? Mungkin kalau dari segi bantuan support dari pimpinan ya Pak, khususnya dari kepala sekolah, terus rekan sejawat, ya. dan juga mungkin bisa menambah sarana dan prasarana yang ada di sekolah gitu untuk menunjang pembelajaran khususnya bahasa asing itu sendiri Pak. Mungkin dalam bahasa Inggris itu tidak hanya bisa belajarnya menggunakan buku, mungkin butuh alat atau media yang lainnya gitu Pak. Oh, oke, bagus ya itu. Ini Pak Riki sudah sangat bagus ya. Itu mencakup bantuan ataupun koordinasi, kolaborasi ya dengan semua pihak. Oke, Pak Riki, kira-kira nih bantuan ataupun hal yang mana yang mungkin Pak Riki bisa secepatnya dilakukan? Yang pertama dilakukan mungkin Kalau yang secepatnya dilakukan itu saya berkolaborasi dengan rekan sejawat nih, agar memunculkan metode pembelajaran yang lebih bervariatif gitu, agar si anak tertarik dengan pembelajaran atau belajar berbahasa asing gitu ya Pak. Oke. Kira-kira kapan nih? Minggu sekarang ataupun bulan depan atau gimana? Ya, mungkin secepatnya Pak ya, saya akan realisasikan agar pembelajaran itu tetap berjalan gitu ya Pak. Oke, bagus Pak Riki. Mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan ya dengan tadi rencana-rencana Pak Riki yang sudah sangat bagus ya. Mudah-mudahan itu bisa diselesaikan. Saya juga tidak sabar nih nanti melihat seperti apa perubahan yang sudah Pak Riki lakukan setelah ada pendampingan ataupun penyelesaian dari masalah itu. Terima kasih Pak Riki untuk sesi ini. Kita sudah di ujung sesi ya. Terima kasih atas kesempatannya atau Pak Riki ya waktunya. Sama-sama Pak, saya yang mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak dan memberikan waktu kepada saya gitu Pak untuk mengutarakan permasalahan yang saya hadapi gitu Pak. Oke, mudah-mudahan kita nanti bisa bercakap lagi ya Pak Riki ya. Terima kasih ya Pak Riki ya. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Sandi. Waalaikumsalam Pak Rija. Baik Pak Sandi, tadi sudah melakukan coaching yang dilaksanakan bersama Bapak Riki. Sebelumnya tadi waktu penutupan saya menanyakan beberapa pertanyaan nih pada observasi kali ini Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching Pak terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Di coaching ini saya sudah menjalankan alur filter ya Pak, dengan metode tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab ya Pak, sehingga bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Oke, baik Bapak Sandi, terima kasih atas jawabannya. Pada proses coaching Pak, tadi Bapak bersama Bapak Riki sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta Pak. Dan juga Bapak baik Pak Riki
dalam berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan serta jawaban yang diutarakan oleh Bapak Riki sudah sesuai dengan prinsip dari coaching sendiri, Pak. Sehingga pertanyaan yang terakhir, Pak, untuk Bapak sendiri, sebelum kita tutup pada kegiatan pra-observasi ini, pasca observasi ini, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil Bapak melakukan coaching bersama Bapak Riki yang barusan sudah dilakukan, Pak? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi, Pak, tentang identifikasi masalah yang coach sampaikan, dan tentunya mendengarkan dengan aktif ya, dengan baik, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin, Pak, untuk menggali dan menemukan solusi-solusi untuk coach saya, Pak. Baik, Pak, sebelumnya ucapan terima kasih, Pak. Untuk kedepannya mungkin kita akan melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak, sehingga observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi Bapak sendiri maupun bagi Pak Riki, sehingga saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Pak Rija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Riki. Apa kabarnya hari ini, Pak Rija? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bapak Riki? Alhamdulillah masih dalam keadaan baik-baik saja ya, Pak Rija. Nah, sekarang kita akan melakukan coaching ya, Pak Rija. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian tentang coaching ini. Coach dan coach akan saya amati dan nilai ya, Pak Rija, sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu ya, Pak Rija? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak utarakan. Nah, jangan lupa juga Pak Rija, untuk disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya, Pak Rija. Nah, untuk yang pertama ini saya ingin mengutarakan pertanyaan kepada Bapak. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, perihal potensi yang ingin saya kembangkan, Pak, pada coaching kali ini, yang pertama itu present, Pak, kehadiran penuh dalam hal mendengarkan aktif, Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, ya, untuk yang kedua, kompetensi mana nih kira-kira yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik di observasi ini gitu, Pak? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan, Pak, yaitu mendengarkan aktif, Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang terakhir nih, Pak Rija ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan gitu oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching ya saya ini bisa menemukan solusi, Pak, dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oh, baik. Pra-observasinya sampai di sini dulu ya, Pak Rija ya. Silakan sekarang Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Riki atas kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rija. Gimana kabarnya Bapak Sandi? Alhamdulillah baik, Pak Rija. Pak Rija gimana kabarnya, Pak Rija? Alhamdulillah sehat, Bapak Sandi. Bapak Sandi, dengar-dengar Bapak Sandi akan mengatakan sesuatu kepada saya, Bapak Sandi. Iya nih, ada sedikit permasalahan nih yang ingin saya bicarakan dengan Pak Rija. Apakah harus di sini tempatnya, Pak, atau di tempat yang lain? Ini sudah aman, Pak Rija, udah nyaman lah.
Boleh di sini Pak Rija. Oke, baik Bapak Sandi, untuk kita bisa mendiskusikan apa atau menceritakan apa, mungkin saya ada waktu 10 sampai 15 menit Pak yang akan saya lakukan. Mungkin terlebih dahulu apa permasalahannya Bapak Sandi? Begini Pak Rija, saya sedikit kebingungan di sekolah saya. Saya ada beberapa siswa yang tidak disiplin Pak Rija. Jadi kadang si siswa tersebut harus dihukum dulu, baru ada efek jerah. Cuman itu juga efek jerahnya hanya 2 atau 3 hari melakukan lagi Pak Rija. Itu mungkin. Jadi permasalahannya antara kedisiplinan siswa Pak ya? Ya betul Pak. Lebih spesifik lagi Pak, kedisiplinannya dari segi apa? Apakah dari tindakan waktu atau disiplinnya dari perilaku atau apa Pak? Mungkin beragam ya Pak Rija, apa namanya permasalahan di sekolah saya tentang kedisiplinan. Tapi contohnya seperti ini Pak Rija, tentang kedatangan ya Pak Rija ke sekolah. Si anak terkadang kesiangan ya, kesiangan, dan itu sudah terjadi berulang-ulang kali Pak Rija ya. Tetapi tidak ada efek jerah, apalagi kalau saya bicara baik-baik kepada anak tersebut, dia tidak menghiraukan. Adapun beberapa kali saya menghukum dia, oke, 2-3 hari mungkin ada efek jerah. Cuman itu tidak terlalu lama Pak Rija. 2-3 hari itu mungkin lakukan lagi seperti itu Pak Rija. Jadi harus dihukum, tapi efek jerahnya tidak lama atau tidak membekas Pak Rija. Untuk siswa sendiri Pak, sejauh mana Bapak penanganan terhadap siswa yang tidak disiplin tersebut? Mungkin baru sebatas yaitu tadi saya pernah juga berbicara baik-baik dengan mereka, bagaimana apa namanya aturan harus datang tepat waktu ke sekolah ya, tetapi tidak dilakukan juga Pak Rija. Terus beberapa kali juga saya menghukum mereka ya contohnya di saat pembiasaan mereka kesiangan, saya apa namanya suruh mereka ke depan untuk menjadi pemimpin supaya nantinya dilihat oleh semua orang. Tapi cara seperti itu ternyata tidak efektif Pak Rija. Apakah siswa tersebut masih siswa itu saja yang melakukan indisiplinernya? Nah itu Pak Rija, siswa yang melakukan kurang disiplin itu ya betul, itu lagi orangnya Pak Rija. Saya juga bingung nih kenapa orang-orang itu ataupun dia terus saja melakukan hal seperti itu. Mungkin Bapak sendiri sebagai guru, apakah sudah tahu nggak latar belakang dari siswa tersebut sebenarnya di keluarganya apa di masyarakatnya seperti apa siswa tersebut? Nah itu Pak Rija, saya sejauh ini belum melakukan hal ataupun pencarian apa ya namanya data ataupun situasi di rumahnya Pak Rija. Mungkin Bapak sebaiknya kedepannya itu diberikan istilahnya pemahaman, terutama harus berkolaborasi juga dengan wali kelasnya Pak, gitu ya, perihal mendisiplinkan anak tersebut. Oh iya. Mungkin Bapak untuk hukuman sendiri, apakah Bapak sendiri sudah memberikan hukuman atau konsekuensi kepada siswa yang tidak disiplin tersebut? Mungkin dari segi istilahnya ada pelaporan kepada wali kelas ataupun kepada orang tuanya. Nah itu belum saya lakukan Pak Rija ya. Tadi saya cuma hanya sebatas apa hukuman saja, tindakan langsung di tempat Pak Rija. Jadi saya belum melakukan hal-hal seperti itu Pak Rija. Baik Pak, menurut Bapak sendiri, apakah kenakalan atau tindakan disiplin tersebut dari level 1 sampai 10 udah sampai mana kira-kira kriteria nilai kenakalan atau tidak disiplinnya siswa tersebut Pak? Mungkin level 4 ya mungkin Pak Rija ya, karena beberapa faktor ya terkait kedisiplinan kedatangan ataupun apa namanya perilaku di kelas juga Pak Rija. Mungkin Bapak sendiri dari level 4 tersebut, akankah ada perubahan yang Bapak akan lakukan untuk supaya istilahnya mengurangi ketidakdisiplinan terhadap siswa tersebut Pak?
Tentunya saya ingin Pak Rijal ya merubah perilaku anak siswa tersebut. Ya minimal kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin saya bisa ataupun mencoba menaikkannya di angka 7 atau 8 ya mungkin Pak Rijal. Dari hal yang Bapak akan lakukan melalui perubahan yang akan Bapak lakukan mengenai ketidakdisiplinan tersebut, kira-kira hal apa yang paling signifikan yang akan Bapak lakukan cepat untuk dapat istilahnya agar dapat mengurangi ketidakdisiplinan tersebut, Bang? Mungkin tadi yang sudah Pak Rijal sampaikan juga ya, terkait saya harus melihat kondisi situasi di rumahnya mungkinnya si anak tersebut. Saya juga belum tahu seperti apa kondisinya di rumahnya, entah ada permasalahan keluarga ataupun permasalahan di rumahnya ya. Jadi mungkin saya juga harus tahu nih, karena emang orang itu lagi yang menjadi permasalahannya Pak Rijal. Mungkin betul ya, mungkin saya harus langsung mengecek bagaimana situasi ataupun kondisi di rumahnya. Baik Pak, dari percakapan yang kita lakukan, apakah Bapak dapat memberikan istilahnya hal apa yang dapat Bapak istilahnya hasilkan dari percakapan atau sharing pada kesempatan ini, Pak? Alhamdulillah saya mungkin jadi punya solusi ya untuk permasalahan saya tadi, terkait bagaimana saya harus tahu juga kondisi ataupun latar belakang siswa tersebut di rumahnya. Itu mungkin Pak, jadi saya ini ada solusi nih sekarang, berkat sharing kita hari ini alhamdulillah ada solusi bagaimana saya harus tahu juga latar belakang si anak itu Pak. Ya, mungkin Bapak, saya bersyukur Bapak sudah ada hal atau solusi dari salah satu cara untuk dapat mengurangi ya ketidakdisiplinan anak tersebut, siswa tersebut. Sehingga saya tunggu nih hasil dari solusi Bapak perihal menanggapi atau cara untuk meminimalisir kedisiplinan bagi anak tersebut, Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak atas waktu dan solusinya Pak ya, yang sudah dibantu untuk saya Pak. Ya sama-sama. Mungkin lain kali apabila Bapak ada perlu atau hal yang perlu kita diskusikan atau kita sharingkan, mungkin saya sendiri akan ada waktu Pak. Dipersilakan Bapak supaya menghubungi saya apabila Bapak berkenan untuk dapat membicarakan hal permasalahan yang ada di sekolah Bapak. Oke Pak, siap Pak, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Riki. Pak Rijal tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Sandi. Nah, sebelum saya tutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak Rijal ya, pasca observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, di coaching tadi yang saya sudah lakukan bersama Bapak Sandi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Pak, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana dan aksi dan tanggung jawab Pak, sehingga alur tersebut itu bisa mengarah untuk coaching untuk dapat menceritakan permasalahan dan menentukan solusi-solusi yang akan dilakukan. Baik, Pak Rijal ya. Proses coaching tadi antara Pak Rijal dengan Pak Sandi memang sudah berjalan baik ya, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta ya. Dan juga Pak Rijal juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Sandi sehingga Pak Sandi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan sesuai prinsip coaching ya Pak Rijal. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Rijal ya, sebelum kita mengakhiri percakapan ini atau diskusi ini, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil setelah tadi melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik Pak, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami Pak, memahami lagi proses kita dalam diskusi tadi, sehingga saya nanti dapat melakukan Pak coaching lebih baik lagi ke depannya Pak. Ya, baik itu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya.
Demikian Pak observasi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita, khususnya bagi saya dan umumnya bagi semua warga Adang yang Bapak lakukan. Saya tutup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak sebelumnya atas observasinya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.